Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, setiap dari kami Kau beri tugas misi yang berbeda-beda. Apa saja, sebagai apa saja. Bantu kami ya Bapa, supaya kami memahami, mengerti, menyelami tugas dan panggilan kami untuk membawa Kristus kepada orang lain, membawa orang lain kepada Kristus. Berkat Tuhan atas kami semua ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua diajak untuk membagikan kekayaan Kristus, kekayaan iman kita, kekayaan kita sebagai orang Katolik. Dan itu menjadi tugas kita ketika Yesus memanggil 12 rasul. Dengan karakter beda masing-masing, dari asal yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi diajak untuk mengalami, merasakan, mengerti, menyelami, menghidupi, mendengarkan apa yang dilakukan Yesus secara konkret dengan berjalan keliling desa-desa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang meninggal, menyembuhkan berbagai macam penyakit, menghibur, menguatkan, mengajar. Para rasul ini dididik oleh Yesus untuk melihat sendiri pengalaman akan Allah itu. Dan tugas tanggung jawab itu. Dan kita semua yang dibaptis sejak berapa tahun yang lalu atau kapanpun, ya, diberi tugas itu dan diajak untuk melihat sendiri seperti melihat para rasul. Meskipun bukan yang gampang. Kita belajar lewat kitab suci. Apakah kita jatuh cinta dengan Yesus? Apakah kita mau mendengarkan ajaran Yesus, menghibur, menguatkan, meneguhkan, mendengarkan, ya, meneguhkan, dan mewartakan. 3 kata kunci 3M yang menjadi fokus pastoral. Mendengarkan hati nurani, ya. Mendengarkan sabda Allah, mendengarkan jeritan orang, mendengarkan sesama, ya. Apa saja dengan segala problem kehidupan mereka. Tugas kita bersama. Dan untuk itu maka kita juga harus belajar untuk menyelami peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian dalam hidup kita masing-masing. Peristiwa yang bacaan pertama hari ini. Ketika Raja Saul begitu marah karena merasa disaingi oleh Daud yang mulai naik daun yang hebat dan segala macam. Dan kita mengalami itu juga. Kita harus bangga dan bergembira ketika teman kita lebih hebat daripada kita. Kita tidak perlu iri, tetapi nyatanya tidak demikian. Kita mudah iri, kita mudah cemburu, kita memberikan gosip pada orang lain yang lebih hebat dari kita. Itu yang terjadi pada Saul, ya, kepada Daud. Maka dengan mengumpulkan 3.000 pasukan, dia mengejar dan mencari Daud. Tetapi Daud luar biasa, orang yang penuh pengampun, penuh maaf. Daud yang luar biasa yang ketika Saul sedang tidur, lalu dia bisa membunuh Daud, membunuh Saul. Tapi Daud hanya mengambil punca itu bagian dari jubahnya Saul, dipotongnya, lalu dibangunkan ini. Dia tidak mau balas dendam, meskipun dia diperlakukan dengan tidak semestinya. Hati Daud harus kita tiru. Kita tidak boleh mendendam. Dan itulah proses kita menjadi manusia yang manusiawi, yang penuh kasih, penuh cinta, penuh kedamaian, penuh ketentraman, penuh kebaikan. Semoga itulah tugas kita bersama untuk mewartakan Kristus yang penuh damai, penuh pengampun, penuh pemaaf, meskipun kita diperlakukan tidak dengan semestinya. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati kita dan tugas kita untuk membagikan, untuk mendengarkan suara Tuhan lewat suara hatiku, mendengarkan suara Tuhan lewat sesama, mendengarkan jeritan tangis banyak orang. Tuhan memberkati kita semua hari ini, dan semoga hati kita peka dan tajam.
Berkat Tuhan atas kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.